Pull! Oh! Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nida Saharani R, NPM 234120034, and I want to explain about sistem pengendalian manajemen dalam transfer pricing. Nah, jadi apa itu transfer pricing? Penempatan harga untuk transaksi barang, jasa, atau kekayaan intelektual antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kelompok multinasional. Nah, tujuannya digunakan untuk mengukur kinerja unit bisnis secara akurat dan mengelola kewajiban pajak perusahaan secara global. Potensi resikonya terdapat resiko tinggi, manipulasi harga yang bertujuan untuk mengalihkan laba dari yurisdiksi pajak tinggi ke yurisdiksi pajak rendah. Nah, prinsip dalam standar internasional ada kesamaan harga, yaitu harga transaksi antar pihak terafiliasi harus diterapkan seolah-olah transaksi tersebut terjadi antara dua pihak yang sepenuhnya independen dan tidak memiliki hubungan istimewa. Yang selanjutnya ada pedoman global. Prinsip ini merupakan pedoman utama yang diadopsi oleh Organisasi for Economy Operation and Development dan PBB. Nah, selanjutnya mencegah sengketa. Untuk menerapkan prinsip ini bertujuan untuk mencegah pajak berganda dan mengurangi potensi sengketa pajak antar negara. Nah, transfer pricing di Indonesia itu terus berupaya memperkuat kerangka regulasi untuk mengendalikan praktik transfer pricing, termasuk melalui mekanisme persetujuan harga di muka. Ada regulasi APA, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 mengatur skema APA atau Advance Pricing Agreement itu yang memberikan kapasitas hukum bagi wajib pajak. Nah, selanjutnya ada dominasi TNMM. Studi menunjukkan bahwa transaksi non-margin method itu adalah metode yang paling dominan digunakan, namun terdapat resiko biaya dalam penerapannya. Nah, tantangannya itu penilaian harga sering menjadi tantangan terutama untuk entitas yang memiliki fungsi manufaktur kontrak sederhana yang seharusnya memiliki margin keuntungan yang wajar. Nah, ada manipulasi transfer pricing atau ancaman bagi negara. Yang pertama itu faktor pendorong. Faktor-faktor manipulasi termasuk keberadaan hubungan khusus, sistem bonus berbasis laba, dan kepemilikan oleh pihak asing yang dapat mempengaruhi penempatan harga. Yang selanjutnya ada dampak negatif. Manipulasi mengakibatkan kerugian signifikan pada penerimaan pajak negara, mengancam stabilitas fiskal, dan menciptakan tantangan keputusan harga global. Mekanisme pengalihan perusahaan multinasional dapat mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga laba maksimum dialihkan ke negara-negara yang menawarkan tarif pajak korporasi terendah. Ada studi kasus itu pengaruh beban pajak dan debt covenant. Atau, nah ini ada managerial destination drivers. Bisa dilihat sendiri ini di samping. Yang pertama itu penelitian ini menunjukkan bahwa debt conversion atau penjanjian utang memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong praktik transfer pricing karena manajer termotivasi untuk mengatur
laba untuk memenuhi ketentuan perjanjian. Nah, ada interaksi pajak dan bonus. Beban pajak yang tinggi atau rendah dapat bertindak sebagai faktor penguat atau pelemah keputusan transfer pricing. Selain itu, mekanisme bonus manajerial seringkali dikaitkan dengan faktor pajak untuk memengaruhi dorongan manipulasi laba. Yang selanjutnya ada metode transfer pricing yang umum digunakan. Itu ada CUP atau Comparable Uncorrelated Price atau membandingkan harga transaksi afiliasi dengan harga transaksi serupa antara pihak independen. Nah, yang selanjutnya ada cost plus method menentukan harga jual dengan menambahkan margin laba kotor yang wajar ke biaya produksi. Nah, yang selanjutnya dari sales price method menentukan harga transfer berdasarkan harga jual kembali kepada pihak independen dikurangi margin kotor yang sesuai. Nah, yang selanjutnya ada transaction net margin method memeriksa laba bersih yang diperoleh dari transaksi afiliasi dibandingkan dengan matrik laba yang sesuai. Yang terakhir ada profit split, membagi laba gabungan dari transaksi afiliasi berdasarkan kontribusi relatif setiap pihak. Nah, jadi kesimpulan transfer pricing sebagai alat dan tantangan itu harus ada keseimbangan antara upaya perusahaan mencapai efisiensi bisnis, alokasi sumber daya. Mungkin thank you very much for your nice attention and finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.